Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah tentang rumah kosong di belakang sekolah yang penuh misteri. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video. Ini jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Rumah kosong di belakang sekolah. Aku, Arif, adalah siswa kelas 11 di SMA Pelita Harapan. Sekolahku terletak di pinggir kota, dikelilingi oleh sawah dan beberapa kebun kosong. Bangunan sekolahnya tua tapi masih kokoh, dengan dinding catnya yang mulai mengelupas di beberapa sudut. SMA ini memiliki banyak cerita, bukan hanya tentang siswa-siswinya, tapi juga tentang rumah kosong di belakang sekolah. Rumah itu berdiri di balik pagar lapangan belakang. Sejak kecil aku sudah mendengar kisahnya, tentang rumah dengan halaman penuh ilalang, jendela-jendela berdebu, dan pintu kayu yang selalu tertutup rapat. Tidak ada yang tahu kapan terakhir kali ada penghuni di sana. Semua yang kulihat adalah kesunyian yang membungkus rumah itu. Keseharianku di sekolah cukup sederhana. Aku biasanya datang tepat waktu, langsung menuju kelas, dan memulai hari dengan mata setengah terbuka. Bersama Fahmi dan Nita, dua sahabatku, kami sering menghabiskan waktu istirahat di kantin sekolah, menikmati gorengan dan es teh buatan Bu Siti, ibu kantin yang ramah. Fahmi, seperti biasa, selalu punya cerita lucu atau usil yang membuat Nita gemas setengah mati. Nita adalah ketua kelas kami. Dia pintar, tegas, dan selalu jadi orang pertama yang mengingatkan kami soal tugas-tugas sekolah. Meski begitu, dia juga suka bergabung dalam obrolan ringan kami, meski sering mengomel karena Fahmi terlalu banyak bercanda. Selain Fahmi dan Nita, ada Rina yang sering menyendiri. Dia lebih banyak menghabiskan waktu membaca buku di perpustakaan atau menulis sesuatu di buku catatannya. Rina dikenal pendiam, tapi dia punya aura misterius yang membuat kami penasaran. Ada satu lagi teman baru di kelas kami, Anton. Anak pindahan dari kota besar yang mencoba menyesuaikan diri di sekolah kecil ini. Anton adalah tipe yang tenang, tapi matanya selalu tajam mengamati sekeliling. Dia sering memandang rumah kosong di belakang sekolah dengan tatapan penuh arti, seolah-olah rumah itu menyimpan sesuatu yang hanya dia yang tahu. Hari-hari kami berjalan seperti biasa. Pelajaran, tawa, sedikit obrolan ringan, dan tugas sekolah yang kadang bikin pusing. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah kehadiran rumah kosong itu. Kami sering membicarakannya di sela-sela waktu senggang. Sebagian besar cerita tentang rumah itu adalah mitos. Katanya dulu pernah dihuni keluarga yang seluruhnya tewas dalam kebakaran, atau konon rumah itu menjadi tempat tinggal makhluk halus. Meski rumah itu hanya diam di sana, kesunyiannya seperti memanggil. Aku tidak pernah berani mendekatinya. Entah kenapa, ada sesuatu yang membuat bulu kuduku selalu berdiri setiap kali menatapnya. Bagian pendahuluan ini memberikan latar belakang cerita, pengenalan karakter, dan suasana. Jika ingin dilanjutkan, cerita bisa dikembangkan dengan aktivitas mereka sehari-hari, hingga akhirnya menemukan alasan untuk mendekati rumah tersebut. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Yu Said. Lanjutkan. Chat GPT Said. Chat GPT. Hari dimulai seperti biasa. Pagi itu, aku tiba di sekolah lebih awal dari biasanya. Suasana sekolah masih sepi. Hanya terlihat beberapa petugas kebersihan yang sibuk menyapu daun-daun kering di halaman. Suara burung di pepohonan membuat pagi itu terasa tenang. Fahmi sudah duduk di bangku taman dekat lapangan basket, melahap roti isi yang biasa dia beli di warung depan sekolah. Begitu melihatku, dia melambai dengan senyum lebar. Pagi, bos. Tumben pagi-pagi nongol? Sapanya sambil menyisakan sedikit roti di sudut mulut. Gak tahu, cuma kepikiran mau datang lebih awal aja, jawabku sambil duduk di sebelahnya. Nita datang tak lama kemudian, lengkap dengan ransel besar dan tumpukan buku di tangan. Dia menatap kami berdua dengan tatapan khasnya, yang selalu seperti ibu-ibu guru yang mau mengomel. Kalian ngapain pagi-pagi nongkrong di sini? Ada PR matematika, udah dikerjain belum? Tanyanya, setengah serius setengah bercanda. Aku dan Fahmi saling pandang, lalu serempak menjawab, belum. Ya ampun, dasar pemalas. Nih, aku bawain catatanku. Salin aja cepat sebelum bel masuk. Kami pun menghabiskan waktu pagi itu dengan pura-pura serius menyalin catatan Nita. Suasana santai dan obrolan ringan menemani kami hingga teman-teman lain mulai berdatangan. Saat istirahat, kami bertiga memutuskan duduk di dekat kantin seperti biasa. Kali ini, Rina mendadak ikut bergabung. Dia membawa buku tulis kecil dan langsung duduk tanpa bicara banyak. Tumben lu nongkrong sama kita.
Rin, ujar Fahmi, sedikit terkejut. Rina hanya tersenyum tipis. Cuma mau dengar kalian ngobrol aja. Lagi suntuk. Tak jauh dari kami, Anton terlihat berdiri di tepi lapangan, menatap ke arah rumah kosong itu. Aku memperhatikannya cukup lama, lalu bertanya-tanya, apa yang membuatnya tertarik dengan rumah itu. Lu lihat Anton gak? Anak itu kayak lagi ngejaga rumah kosong itu. Deh, gumamku. Dia sering gitu, kata Rina pelan. Kayak ada sesuatu di rumah itu yang bikin dia penasaran. Nita yang biasanya lebih logis ikut menimpali. Mungkin cuma penasaran biasa. Wajar sih, rumah itu kan memang aneh. Fahmi tertawa kecil. Kalian percaya cerita-cerita tentang rumah itu? Ayolah, itu cuma rumah tua. Kalau serem, ya karena gak ada yang ngerawat aja. Tapi aku merasa lain. Ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari yang tak terduga. Hari berlalu seperti biasa, hingga sore menjelang. Setelah kegiatan ekskul selesai, kami memutuskan untuk duduk-duduk sebentar di belakang sekolah. Anton, yang biasanya pendiam, tiba-tiba membuka pembicaraan. Kalian percaya gak kalau rumah itu dihuni? Tanyanya, sambil menunjuk rumah kosong di belakang pagar. Suasana langsung berubah. Bahkan Fahmi, yang biasanya santai, terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa. Lu serius? Ton? Itu kan cuma rumah kosong. Mana ada penghuninya? Anton tidak menanggapi lelucon Fahmi. Aku pernah dengar suara dari sana. Katanya serius. Malam-malam, waktu aku tinggal di sekolah karena latihan bola. Nita menatap Anton dengan tatapan curiga. Suara apa? Kayak orang jalan. Pelan, tapi jelas. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Cerita Anton membuat suasana yang awalnya santai menjadi sedikit tegang. Bahkan Rina, yang biasanya tenang, terlihat tidak nyaman. Gimana kalau kita lihat dari dekat? Usul Fahmi tiba-tiba. Gila, lu? Seru Nita. Kita bisa kena masalah kalau ketahuan. Tapi menarik, sih, gumamku tanpa sadar. Dan begitu saja, kami memutuskan untuk mendekati rumah itu, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan membawa kami ke pengalaman yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Pendekatan ke rumah kosong. Sore itu, setelah diskusi yang penuh perdebatan, kami berlima, aku, Fahmi, Nita, Anton, dan Rina, berjalan menuju rumah kosong di belakang sekolah. Langit mulai berubah jingga, menandakan matahari segera tenggelam. Ini ide gila banget, gumam Nita sambil memeluk bukunya erat-erat. Kalau takut, balik aja, ledek Fahmi, meski suaranya terdengar sedikit gugup. Anton berjalan di depan, memimpin kami dengan tatapan serius. Rina berjalan paling belakang, sesekali menoleh ke arah pagar sekolah, seolah memastikan tidak ada yang melihat kami. Rumah itu terlihat semakin jelas seiring langkah kami mendekat. Catnya yang kusam, jendela-jendelanya yang pecah, dan pintu yang terbuka sedikit menciptakan kesan menyeramkan. Pepohonan yang tumbuh liar di sekelilingnya membuat rumah itu terasa lebih seperti jebakan daripada bangunan biasa. Kenapa? Ya, rumah ini dibiarkan kosong? Tanyaku, mencoba memecah keheningan. Dulu katanya ada keluarga yang tinggal di sini, jawab Anton tanpa menoleh. Tapi setelah anak mereka hilang, mereka pindah dan gak pernah balik lagi. Anaknya hilang? Kok serem, sih? Tanya Nita dengan suara bergetar. Cuma cerita, kan? Setelah Fahmi sambil melirik Anton. Anton hanya diam. Kami sampai di depan rumah itu, berdiri di tanah yang ditumbuhi rumput tinggi. Angin sore terasa dingin, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Masuk gak? Tanya Fahmi, setengah menantang. Masuk aja dulu, lihat-lihat bentar, sahut Anton. Aku merasa ragu, tapi penasaran. Rina dan Nita jelas-jelas takut, tapi mereka tidak mengatakannya. Dengan hati-hati, kami melangkah masuk melalui pintu yang setengah terbuka. Suasana di dalam rumah. Begitu masuk, aroma apek langsung menyergap hidung kami. Lantai kayu yang berderit di setiap langkah kami menambah suasana mencekam. Cahaya dari luar yang masuk melalui celah jendela hanya cukup untuk memperlihatkan siluet perabotan lama yang ditinggalkan. Ini kayak di film horor, gumam Fahmi sambil menyalakan senter dari ponselnya. Aku gak suka tempat ini, bisik Nita. Anton tidak berkata apa-apa. Dia berjalan perlahan menuju ruang tamu, yang kosong kecuali sebuah kursi goyang tua di sudut ruangan. Aku merasakan bulu kuduku meremang saat melihat kursi itu.
Seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. "Dengar!" bisik Rina tiba-tiba. Kami semua diam. Dari arah dapur, terdengar suara seperti langkah kaki. Pelan, tapi jelas. "Kalian dengar, kan?" tanya Rina dengan wajah pucat. "Ayo keluar," desak Nita sambil menarik tanganku. Tapi Anton, entah kenapa, malah mendekati arah suara itu. "Tunggu dulu. Kita harus tahu apa itu." Aku tidak ingin meninggalkan Anton sendirian, jadi aku mengikutinya dengan hati-hati. Fahmi ikut menyusul, meski wajahnya juga terlihat tegang. Saat kami mendekati dapur, langkah itu berhenti. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Anton mengarahkan senternya ke dalam dapur, dan kami melihat sesuatu yang membuat napas kami tertahan. Di ujung dapur, ada bayangan hitam berdiri diam. Tidak berbentuk jelas, tapi cukup untuk membuat kami yakin itu bukan manusia. "Lari!" teriak Fahmi, dan tanpa berpikir panjang, kami semua berlari keluar rumah secepat mungkin. Malam yang mencekam. Kami kembali ke sekolah dengan napas tersengal-sengal. Tidak ada yang berbicara. Wajah kami pucat, dan tangan Nita gemetar saat dia mencoba meminum air dari botolnya. "Apa tadi itu?" tanya Rina dengan suara pelan. "Gak tahu," jawab Anton, matanya menatap kosong. Fahmi mencoba menghilangkan ketegangan dengan tertawa kecil. "Pasti cuma ilusi. Kita semua terlalu tegang." Tapi aku tahu itu bukan ilusi. Bayangan itu nyata, dan kehadirannya masih terasa sampai sekarang. Bahkan setelah malam tiba, aku masih merasa ada yang mengawasi kami dari jauh. Hari kedua. Esok harinya, kami semua mencoba melupakan kejadian di rumah kosong itu. Namun, saat jam pelajaran berlangsung, hal aneh terjadi. Buku Anton yang diletakkan di mejanya tiba-tiba terlempar ke lantai tanpa alasan. "Angin kali," ujar Fahmi santai. Tapi kejadian itu berulang. Kali ini, giliran pena Rina yang meluncur dari meja seolah didorong oleh tangan tak terlihat. "Kalian yakin ini cuma kebetulan?" tanya Nita dengan suara bergetar. Kami semua saling pandang, menyadari bahwa sesuatu telah mengikuti kami dari rumah itu. Hari kedua. Setelah kejadian di kelas pagi itu, kami mencoba bersikap biasa, tapi suasana terasa tegang sepanjang hari. Bahkan guru-guru memperhatikan perubahan perilaku kami yang tiba-tiba pendiam. Saat jam istirahat, kami berkumpul di kantin. Suasana ramai seolah menenangkan, tapi aku bisa melihat tatapan panik di mata teman-temanku. "Kita gak bisa anggap enteng," kata Anton pelan sambil menyeruput teh manisnya. "Ada sesuatu di rumah itu, dan itu nyata." "Lo yakin itu bukan cuma halusinasi?" tanya Fahmi, mencoba terdengar tenang. Tapi tangannya gemetar saat menyuap nasi goreng ke mulutnya. Nita menggeleng kuat. "Gak mungkin. Gue ngerasa ada yang benar-benar dekat sama kita waktu di sana. Sekarang malah lebih parah." "Lebih parah gimana?" tanya Rina, suaranya pelan. Nita menatap kami dengan wajah pucat. "Semalam, gue gak bisa tidur. Ada suara ketukan di jendela kamar gue. Pas gue cek, gak ada apa-apa. Tapi gue tahu, itu sesuatu." Aku merinding mendengarnya. Semalam aku juga merasa ada yang ganjil. Saat aku hampir tertidur, rasanya seperti ada seseorang yang berdiri di ujung tempat tidurku. Aku terlalu takut untuk membuka mata, jadi aku pura-pura tidak merasakan apa-apa. "Aku juga ngerasain." Aku akhirnya mengakui. "Bukan suara, tapi perasaan ada yang ngawasin gue." Suasana di meja kami semakin tegang. Bahkan Fahmi, yang biasanya suka bercanda, hanya diam dengan tatapan serius. Hari ketiga. Hari itu, ada kegiatan olahraga di lapangan. Semua murid diwajibkan ikut, dan kami berlima mencoba menyibukkan diri agar tidak terlalu memikirkan kejadian aneh yang terjadi sebelumnya. Namun, saat giliran Rina memimpin senam, dia tiba-tiba berhenti di tengah lapangan. Matanya kosong, dan tubuhnya gemetar. Semua orang memperhatikannya dengan bingung. "Rina, kamu kenapa?" tanya guru olahraga. Tapi Rina tidak menjawab. Sebaliknya, dia mulai tertawa pelan. Tawanya semakin keras, hingga membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Ada yang ikutin kalian, ada yang marah," katanya dengan suara yang terdengar bukan miliknya. Guru olahraga segera mendekat, tapi Rina malah berlari ke arah kami dengan tatapan tajam. "Kalian yang bawa aku ke sana. Kalian yang bikin mereka datang," teriaknya. Aku hanya bisa membeku, tidak tahu harus berbuat apa.
Guru-guru lainnya akhirnya menenangkan Rina dan membawanya ke ruang kesehatan. Setelah itu, kami berlima dipanggil ke ruang guru. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya salah satu guru dengan nada serius. Kami hanya bisa saling pandang. Tidak ada yang berani mengungkapkan tentang rumah kosong itu. Hari keempat, pagi itu, suasana di sekolah terasa suram. Semua siswa membicarakan kabar buruk. Salah satu siswa ditemukan tewas di halaman belakang rumah kosong di belakang sekolah. Kami segera mengenali namanya. Andri, salah satu teman sekelas kami yang sering berjalan sendirian. Dia bilang mau ke rumah itu malam tadi. Ujar salah satu siswa dengan wajah ketakutan. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu apa yang mendorong Andri untuk pergi ke sana, tapi aku yakin itu ada hubungannya dengan sesuatu yang terjadi pada kami. Ini salah kita, bisik Nita dengan suara gemetar. Kita yang buka jalan buat mereka. Kita harus ngelakuin sesuatu, desak Anton. Kalau enggak, bakal ada korban lagi. Kami berlima memutuskan untuk pergi ke rumah kosong itu sekali lagi, meski rasa takut menyelimuti setiap langkah kami. Hari kelima, malam itu, kami membawa senter, air mineral, dan keberanian seadanya. Langit gelap tanpa bintang, membuat rumah kosong itu terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. Begitu masuk, suasana dingin langsung menyergap kami. Rumah itu terasa hidup, seolah-olah menunggu sesuatu. Ayo cepat, kata Anton sambil mengarahkan senternya ke ruang tengah. Tiba-tiba, pintu belakang yang tadinya tertutup rapat terbuka sendiri dengan bunyi decitan panjang. Kami semua terkejut, tapi tidak ada yang berani bergerak. Siapa yang buka itu? Tanya Fahmi dengan suara parau. Tidak ada yang menjawab, tapi suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah dapur. Kita gak sendiri di sini, bisik Nita, memegang lenganku erat. Saat langkah itu semakin dekat, Anton melangkah maju dengan berani. Tunjukin diri lo, teriaknya. Dari kegelapan, muncul bayangan hitam yang perlahan berbentuk. Sosok itu tinggi, kurus, dengan mata merah menyala. Suaranya mengerikan, seperti campuran tawa dan rintihan. Kalian yang bawa aku keluar, katanya dengan suara bergema. Kalian yang harus bayar. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Sosok itu mendekat, dan satu persatu, kami mulai kehilangan kesadaran. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di ruang kesehatan sekolah. Guru-guru dan siswa lain mengelilingiku, wajah mereka penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi? Tanyaku dengan suara serak. Kalian ditemukan pingsan di halaman belakang sekolah, jawab salah satu guru. Aku mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi semuanya kabur. Yang aku tahu, rumah kosong itu bukan hanya sekadar rumah tua. Itu adalah penjara bagi sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilepaskan. Dan aku tidak yakin, apakah semuanya sudah benar-benar berakhir atau baru saja dimulai. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.